Prestasi timnas futsal Indonesia terus meningkat drastis sehingga menjadi Raja Asia Tenggara saat ini. Terbaru, para penggawa futsal Garuda Nusantara meraih gelar juara AFF Cup usai mengandaskan perlawanan Vietnam. Usai juara FFI akan melakukan perobokan besar-besaran bersama Atta Halilintar dan Michael Victor Sianipar. Penasaran seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Atta? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Jangan lupa ganti oli motor rutin ya. Oli AHM MPX2 sudah turun harga loh. Silakan cek ranjangnya di bawah ini. Perhatian besar Prabowo Subianto terhadap futsal Indonesia. Timnas futsal Indonesia dikenal sebagai salah satu cabang olahraga yang sering memberikan prestasi. Melonjaknya performa futsal Garuda Nusantara ini nggak lepas dari andil Haritanu Sudibjo. Pemilik dari MNC Group ini pernah menjadi Ketua Federasi Futsal Indonesia dari 2014 hingga 2024. Sederet prestasi telah dibukukan oleh Haritanu bersama Timnas Futsal Indonesia. Salah satunya adalah berhasil meningkatkan peringkat skuad Garuda di ranking ke-36 dunia. Peringkat ini jauh lebih baik ketimbang sang rival Vietnam yang berada di peringkat ke-38. Selain itu, Haritanu juga berhasil membawa Timnas Futsal Indonesia meraih medali perak di SEA Games 2021. Berikutnya, skuad Garuda juga sukses melaju ke perempat final Piala Asia 2022. Meski saat ini nggak menjabat sebagai Ketua FFI, Haritanu tetap berkomitmen memajukan futsal Nusantara. Komitmen saya untuk membangun futsal tidak akan berhenti. Saya pribadi dan MNC Group tetap akan berlanjut, bahkan mungkin akan lebih fokus, karena pengurus baru lebih aktif dalam menjalankan kegiatannya nanti. Janji Haritanu. Selain Haritanu, kebangkitan futsal di Indonesia juga nggak lepas dari peran Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia ini memang terkenal peduli terhadap olahraga. Kepedulian Prabowo terlihat saat dirinya membangun lapangan futsal terapung di daerah Muara Angke. Bahkan Presiden berusia 73 tahun ini siap untuk mengembangkan bibit-bibit muda terbaik Indonesia. Buktinya, Timnas Futsal Indonesia diisi oleh berbagai bibit yang datang dari seluruh penjuru Nusantara. Sebut saja Romi Humandri yang berasal dari Lombok Timur. Selain itu, ada juga nama Wendy Bryanik yang berhasil menjadi pemain terbaik di turnamen AFF Futsal 2024. Dirinya berhasil mencetak 2 gol saat Indonesia mengalahkan Thailand di semifinal. Bahkan kegemilangan Timnas Futsal Indonesia ini juga nggak lepas dari sektor Hector Soto. Pelatih asal Spanyol ini memang terkenal dengan gaya latihannya yang keras. Hal tersebut terbukti membuatnya mempersembahkan gelar juara Liga sebanyak 2 kali saat melatih Bintang Timur Surabaya. Selain itu, Hector juga bukan pelatih asing pertama bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, skuad Garuda pernah dilatih oleh Mohamed Hashemzadeh asal Iran di tahun 2021 hingga 2023. Hingga Kensuke Takahashi di tahun 2018 hingga 2021 awal. Langsung juara, hentikan dominasi Thailand. Kerja keras dari berbagai pihak yang terlibat langsung berbuah hasil yang manis. Timnas Futsal Indonesia sukses meraih gelar juara di ajang ASEAN Cup 2024. Di partai final, pasukan Garuda tampil tangguh dengan berhasil mengalahkan Vietnam 2 gol tanpa balas. Sang pelatih Hector Soto langsung menyambut gembira pencapaian tersebut. Saya sangat bangga dengan perjuangan seluruh pemain di lapangan. Kami berhasil membawa pulang piala untuk seluruh pecinta futsal Indonesia, ungkap Soto. Padahal media asal Vietnam yakni Soha sempat koar-koar pasukan Garuda nggak akan jadi juara. Soha bahkan memprediksi skuad The Golden Star bakal menang mudah. Pastinya tim Vietnam akan dengan mudah menghadapi Indonesia, tulis Soha. Hasil luar biasa langsung disambut dengan sukacita oleh masyarakat tanah air.
Pasalnya, skuad Garuda berhasil melepas dahaga selama 14 tahun setelah terakhir kali juara pada tahun 2010. Selama ini, Thailand selalu mendominasi futsal Asia Tenggara selama puluhan tahun. Skuad Gajah Putih menjadi negara peraih juara ASEAN Cup terbanyak dengan 16 gelar juara. Namun dominasi ini berhasil diputus setelah mengalahkan Thailand di partai semifinal dengan skor 5-1. Media Soha langsung mengutarakan kekecewaannya setelah Vietnam gagal meraih gelar. Tim Vietnam ambruk kesakitan, sedih menyaksikan Indonesia menjadi juara, tulis Soha. Sementara itu, prestasi timnas futsal justru dipuji pihak asing. Aaron Evans selaku mantan pemain Liga 1 mengacungi jempol prestasi Rizky Xavier dan kawan-kawan. Hasil yang luar biasa, selamat untuk timnas Indonesia, tulis Evans di Instagram. Membungkam gembar-gembor Malaysia. Keberhasilan timnas futsal Indonesia juara juga membungkam gembar-gembor jiran Malaysia. Sebelumnya, skuad Harimau Malaya sempat sombong dan bisa berbicara banyak di ajang ASEAN Cup kali ini. Media makan bola nggak menganggap Indonesia sebagai lawan yang berat. Sebaliknya, media lokal Malaysia ini malah menyebut Australia sebagai saingan terhebat skuad Harimau Malaya. Makan Bola menuliskan Malaysia akan dengan mudah menaklukkan Indonesia dengan hadirnya pemain terbaik. Selain itu, para pemain Malaysia juga seluruhnya dalam kondisi segar bugar. Malaysia sudah bersedia mengarungi kejuaraan ASEAN. Pelatih Rakpol Sainet Ngam banyak menekankan kepada pemain untuk memperbaiki aspek pertahanan, tulis Makan Bola. Artikel yang dirilis Makan Bola ini malah menjadi senjata makan tuan. Di ajang uji coba, Malaysia justru takluk atas Garuda Nusantara dengan keunggulan telak 6 gol tanpa balas. Bukannya berbenah, Malaysia malah kembali sombong dan yakin pasukannya akan berjaya di Piala AFF. Hal itu dilontarkan langsung oleh salah satu punggawa futsal Harimau Malaya, Syahir Iqbal. Menurut Syahir, kekalahan telak atas Indonesia merupakan sebuah keberuntungan saja. Dia menilai kemenangan skuad Garuda nggak bisa menjadi patokan di ajang AFF nanti. Syahir berjanji akan memberikan segalanya demi bisa mencapai target yang sempurna. Dari segi persiapan memang tidak sempurna, tapi kami senantiasa berusaha memberikan yang terbaik, kata Syahir. Rosmadi Ismail selaku Ketua Federasi Futsal Malaysia juga optimis Harimau Malaya bisa melangkah jauh. Sayangnya target Ismail justru meleset setelah negeri jiran takluk di tangan Vietnam. Alhasil skuad Harimau Malaya ini harus tersingkir di babak fase grup. Kekalahan memalukan ini kembali melanjutkan kutukan Malaysia yang gak pernah juara di ASEAN Futsal Cup. Padahal para fans Malaysia paling getol mengejek Indonesia yang kesulitan prestasi di ajang sepak bola, terutama AFF. Rencana gila di era kepemimpinan federasi baru. Para pengurus juga ikut andil dalam kebangkitan timnas futsal Indonesia. Ketua baru FFI yakni Michael Victor Sianipar sudah punya beberapa rencana besar untuk mengembangkan futsal tanah air. Kami hadir dengan semangat baru dan sinergi baru untuk menciptakan prestasi-prestasi yang lebih baik. Dengan dukungan dari semua pihak, kami yakin futsal Indonesia akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan, baik di tingkat nasional maupun internasional, kata Michael. Bahkan Michael mengaku kalau gaya kepemimpinannya mengikuti Erick Thohir. Pasalnya, pria berusia 33 tahun ini menganggap ketua PSSI tersebut mampu meningkatkan prestasi sepak bola. Tentu kami sangat kagum dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Erick Thohir di PSSI dengan prestasi timnas kita yang sangat membanggakan, ucap Michael Sianipar. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Michael adalah membuat badan tim akselerasi prestasi. Hal ini dilakukan untuk fokus pada prestasi skuad Garuda. Pembentukan tim akselerasi prestasi ini merupakan langkah strategis untuk memajukan futsal Indonesia. Kami akan bekerja keras untuk mengimplementasikan program-program pelatihan yang inovatif dan efektif, ungkap Michael Sianipar.
Bahkan kepemimpinan FFI di bawah Michael Sianipar sampai mendapatkan perhatian dari Menpora. Dito Aryo Tejo mengaku senang melihat perkembangan futsal di Indonesia. Pria kelahiran Jakarta ini bahkan bertekad untuk mendukung kemajuan dari futsal di Indonesia. Dengan posisi ini, peluang untuk masuk ke Piala Dunia Futsal sangat terbuka lebar. Kita hanya perlu meningkatkan kinerja dan konsistensi dalam pembinaan, serta menciptakan iklim kompetitif yang mendorong para atlet kita tampil di level tertinggi, ucap Menpora. Ambisi ini langsung diwujudkan oleh FFI dengan membuat rancangan uji coba menghadapi tim kelas dunia. Timnas Indonesia bahkan dikabarkan siap mengundang Argentina sebagai lawan tanding. Atta Halilintar sebagai wakil ketua FFI juga turut memberikan dukungan penuhnya untuk rencana tersebut. Artis yang juga YouTuber ini memang punya andil besar di futsal Indonesia. Dirinya pernah membawa Ricardinho yang pernah menjadi pemain futsal terbaik dunia ke Pendekar United. Bahkan dirinya baru saja memberikan bonus 111 juta rupiah untuk tim nasional Indonesia. AFC juga percaya kalau Indonesia sudah menjelma menjadi salah satu raksasa futsal Asia. Terbaru, federasi tertinggi sepak bola Asia ini menunjuk Indonesia sebagai tim tuan rumah di Piala Asia Futsal 2026. Itulah ulasan rencana gila futsal Indonesia di era kepemimpinan federasi baru. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu menorehkan banyak sejarah sampai dengan masuk ke Piala Dunia Futsal? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.